5 tanda pahit ini bukti kamu sedang dibersihkan jiwa raga. Laku murni. Sugeng Enjing, Sugeng Siang, Sugeng Dalu, Rahayu untuk kita semua, para pencari makna dan ketenangan batin. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita menelisik kearifan leluhur, menyingkap tabir primbon, dan memahami takdir melalui petunjuk spiritual. Jika saat ini hidup terasa berat, penuh ujian, seolah-olah semesta sedang membalikan semua kenyamanan Anda, berbahagialah. Sebab, menurut ilmu Titen dan Primbon Jawa, rasa sakit dan kesulitan itu seringkali adalah tanda agung bahwa Anda sedang dihadapkan pada fase pembersihan jiwa yang menyakitkan, sebuah laku batin untuk mencapai kemurnian sejati. Sebelum kita lanjutkan, luangkan waktu sejenak, klik tombol like jika konten ini bermanfaat, tinggalkan komentar dengan pengalaman spiritual Anda, dan yang paling penting, tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap ujangan dan pepiling, pengingat, dari kanal ini. Mari kita bedah bersama. Sesuai dengan kearifan primbon, 5 tanda bahwa Anda sedang melalui fase pembersihan jiwa yang paling pahit dan menyakitkan. 1. Rasa kehilangan arah, kekosongan batin lali jati diri. Inilah tanda pertama yang seringkali menjadi pemicu kepanikan terbesar. Ketika seseorang berada dalam fase pembersihan jiwa, tanda paling awal yang muncul adalah kekosongan batin yang mendalam, yang dalam istilah primbon Jawa bisa disebut lali jati diri, melupakan jati diri, atau kahanan sung, keadaan hampa. Selama bertahun-tahun, kita membangun identitas kita, siapa kita, berdasarkan hal-hal di luar diri, pekerjaan, jabatan, kekayaan, pasangan, atau peran sosial. Kita menggantungkan rasa berharga kita pada pencapaian materi. Namun, saat fase pembersihan dimulai, semesta, melalui mekanisme takdir, garis laku, mulai melucuti keterikatan-keterikatan tersebut. Proses pelucutan ini bisa terasa menyakitkan seperti dicabut dari akar. Tiba-tiba, pekerjaan yang dulu sangat Anda banggakan terasa monoton dan tidak berarti. Hubungan yang dulu menjadi sandaran emosional terasa menjemukan atau bahkan menghilang. Hobi yang dulu membakar semangat kini terasa dingin dan hambar. Kehilangan arah ini bukan kegagalan, melainkan instruksi batin. Dalam primbon, fase ini adalah tirakat sunyi yang dipaksakan. Ibarat sebuah rumah yang akan direnovasi total, semua perabotan lama yang tidak lagi berguna harus dikeluarkan, sehingga rumah itu, jiwa Anda, menjadi kosong. Kekosongan, sung, inilah yang dibutuhkan agar bisa diisi kembali dengan esensi spiritual yang lebih murni. Energi yang dulu Anda buang keluar untuk mempertahankan identitas lama kini ditarik kembali ke pusat diri. Rasa sakitnya muncul karena ego, keakuan. Anda berjuang keras untuk mempertahankan hal-hal yang sudah seharusnya dilepaskan. Ego berteriak, siapa saya tanpa gelar ini? Siapa saya tanpa orang ini? Leluhur mengajarkan, ketika Anda merasa kehilangan arah, itu adalah sinyal untuk menekung, berkontemplasi. Berhentilah mencari di luar. Duduklah dalam diam dan izinkan kekosongan itu ada. Kenali rasa sakit karena melepaskan diri dari topeng-topeng sosial. Saat Anda berhasil menerima kehampaan itu tanpa panik, Anda akan mulai mendengar suara jati, suara sejati, yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Pembersihan ini memaksa Anda untuk mendefinisikan diri Anda bukan dari apa yang Anda miliki, melainkan dari apa yang Anda rasakan dan niatkan dari lubuk hati. Setelah proses ini selesai, identitas baru yang terbentuk akan jauh lebih kokoh, karena ia berakar pada sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan penciptaan, bukan pada panggayudonya, keinginan duniawi. Jika Anda sedang merasakannya, bersyukurlah, Anda sedang menuju transformasi agung. 2. Mimpi buruk berulang atau penuh simbol, tirakat batin di alam bawah sadar. Tanda kedua ini beroperasi di lapisan kesadaran yang paling dalam, yaitu alam bawah sadar, dan seringkali menjadi indikasi paling jelas dari proses pembersihan jiwa yang sedang berlangsung. Jika Anda mulai mengalami mimpi buruk yang berulang, mimpi yang sangat intens, atau mimpi penuh simbol yang terasa nyata dan menguras energi, itu adalah tanda bahwa Anda sedang menjalani tirakat batin di alam bawah sadar. Jiwa kita menyimpan jejak semua pengalaman, trauma, ketakutan, dan energi negatif yang kita kumpulkan sepanjang hidup, dan beberapa kepercayaan bahkan menyebut sisa karma dari kehidupan lampau. Ketika Anda secara sadar memulai perjalanan spiritual,
atau ketika semesta memutuskan waktunya tepat untuk pemurnian, gudang bawah sadar ini mulai dibuka. Mimpi adalah cara tercepat dan paling efektif bagi jiwa untuk memproses dan membersihkan energi kotor tersebut. Mimpi buruk atau simbol-simbol yang menakutkan adalah representasi visual dari emosi yang tertekan, rasa bersalah yang belum diampuni, atau ketakutan yang belum diakui. Energi negatif ini, bukannya dilepaskan, justru dipaksa untuk dihadapi di panggung mimpi. Dalam tradisi primbon Jawa, kitab Jangka Jajabela dan sejenisnya, mimpi yang penuh tekanan selama fase spiritual ini sering diartikan sebagai ngeruat diri, membersihkan diri secara ritual. Mimpi api berkobar. Jika Anda melihat api besar, tetapi tidak terbakar, ini simbol pembakaran sisa-sisa karma dan amarah. Api adalah unsur pemurnian yang sangat kuat. Ini menyakitkan karena Anda harus menyaksikan emosi negatif Anda terbakar. Mimpi air keruh atau banjir. Ini melambangkan emosi yang tak terkendali dan kekecewaan yang menumpuk. Jiwa Anda sedang mencuci kotoran emosional tersebut, dan prosesnya terasa keruh dan kacau. Mimpi kejar-kejaran atau dikejar wewayangan. Bayangan ini adalah manifestasi dari ketakutan atau sisi gelap diri Anda yang selama ini Anda hindari. Fase pembersihan memaksa Anda untuk berbalik dan menghadapi wewayangan tersebut, mengintegrasikan bayangan Anda, bukan melarikannya. Saat terbangun dari mimpi yang menakutkan, jangan panik. Menurut Primbon, Anda harus niat ingsun, mengucapkan niat. Ucapkan niat bahwa mimpi buruk itu adalah bagian dari pembersihan dan Anda berserah diri kepada kekuatan Hyang Widi, Tuhan. Sikap yang tepat adalah menerima mimpi itu sebagai guru. Alih-alih lari, tanyakan pada diri, pesan apa yang ingin disampaikan oleh ketakutan ini. Dengan demikian, Anda mengubah rasa sakit mimpi buruk menjadi alat laku spiritual yang sangat ampuh. Proses ini akan berhenti ketika gudang bawah sadar Anda sudah relatif bersih, dan mimpi Anda akan kembali tenang, atau bahkan dipenuhi dengan petunjuk dan ilham. 3. Hubungan sosial yang retak, seleksi alam semesta, mawas diri. Tanda ketiga dari fase pembersihan jiwa yang menyakitkan adalah fenomena yang sering disebut sebagai seleksi alam semesta, dalam konteks primbon. Ini bermanifestasi sebagai keretakan yang tiba-tiba dalam jaringan hubungan sosial Anda, baik itu pertemanan dekat, rekan kerja, maupun anggota keluarga. Ketika jiwa Anda mulai menjalani proses pemurnian, vibrasi energi personal Anda akan meningkat secara signifikan. Ibarat sebuah instrumen musik yang disetel ulang ke nada yang lebih tinggi, Anda tidak lagi beresonansi dengan frekuensi lama. Pemisahan ini bukan karena Anda menjadi jahat, tetapi karena Anda menjadi berbeda. Hubungan yang retak atau terputus adalah hubungan yang didasarkan pada energi yang tidak mendukung pertumbuhan spiritual Anda. Seringkali hubungan yang bersifat toksik, penuh gosip, ketergantungan emosional yang tidak sehat, atau lingkungan yang menarik Anda kembali ke kebiasaan lama. Semesta, sebagai pembersih agung, sedang memotong tali-tali batin yang menahan laju laku Anda. Dalam primbon, fenomena ini diartikan sebagai masa mawas diri, introspeksi mendalam, yang dipaksakan. Pemisahan, pamitan hubungan yang retak adalah bentuk pamitan, perpisahan, energi. Meskipun perpisahan itu menyakitkan, seperti ditinggalkan atau dikhianati, sesungguhnya itu adalah anugerah. Rasa sakitnya muncul karena ego masih ingin mempertahankan zona nyaman sosial, bahkan jika zona itu beracun bagi jiwa. Ujian kesendirian, semesta memaksa Anda memasuki periode tapang luat, bertapa sendirian, secara non-fisik. Ini agar Anda belajar berdiri tegak dengan kaki sendiri, tanpa perlu validasi, dukungan berlebihan, atau energi orang lain. Kesendirian ini adalah laboratorium tempat karakter sejati Anda ditempa. Hukum tarik-menarik spiritual. Setelah keretakan dan pembersihan ini selesai, energi Anda akan stabil pada frekuensi yang lebih tinggi. Secara otomatis, Anda akan mulai menarik jodoh sejati, pasangan atau teman sejati, yang memiliki vibrasi serupa, orang-orang yang mendukung tujuan spiritual dan pertumbuhan Anda. Leluhur mengajarkan, ojo gumun, ojo getun, jangan heran, jangan menyesal. Jangan heran melihat kepergian mereka, dan jangan menyesali keputusan untuk menjauh dari yang tidak lagi selaras. Terima perpisahan ini dengan ikhlas. Doakan mereka agar menemukan jalannya sendiri, dan fokuslah pada jalan Anda.
Keretakan ini adalah bukti bahwa Anda sedang naik tingkat dan sedang dipersiapkan untuk lingkungan sosial yang lebih berkualitas dan murni. 4. Rasa sakit fisik yang tiba-tiba dan sulit dijelaskan. Peleburan energi negatif. Tanda keempat ini sering menjadi yang paling membingungkan dan menakutkan, karena melibatkan tubuh fisik, wadag. Anda mungkin tiba-tiba merasakan berbagai keluhan fisik, kelelahan kronis yang tidak hilang meski sudah istirahat, sakit kepala yang berpindah-pindah, nyeri sendi atau otot tanpa cedera yang jelas, masalah pencernaan, atau insomnia. Seringkali, pemeriksaan medis tidak menemukan penyebab organik yang jelas. Dalam pandangan spiritual, tubuh fisik bukan hanya seonggok daging, melainkan wadah, energi, dan kesadaran. Energi negatif, trauma emosional yang tidak diakui, dan stres berat cenderung tidak hanya bersemayam di pikiran, tetapi juga mengendap di dalam tubuh, disebut blokade energi atau sumbatan batin. Saat proses pembersihan jiwa dimulai, energi pemurnian memaksa blokade-blokade energi lama ini untuk bergerak dan keluar. Tubuh Anda menjadi pabrik peleburan, di mana kotoran-kotoran batin sedang diubah menjadi energi netral. Dalam primbon dan tradisi kebatinan, rasa sakit fisik tanpa sebab medis yang jelas lama laku adalah ujian raga atau penyaluran energi negatif. Titik pelepasan, rasa sakit di area tertentu, misalnya, nyeri di tengkuk sering dikaitkan dengan beban pikiran masa lalu, atau sakit di perut dikaitkan dengan kekhawatiran dan ketidakmampuan mencerna emosi. Ini adalah titik-titik peleburan di mana energi negatif sedang didorong keluar dari cakra, pusat energi, Anda. Sinyal istirahat. Kelelahan kronis adalah sinyal batin bahwa proses pembersihan ini menguras cadangan energi vital Anda. Jiwa Anda sedang bekerja lembur untuk membersihkan sisa karma dan emosi. Tubuh meminta tirakat istirahat untuk memulihkan diri. Mengabaikan kelelahan ini hanya akan memperpanjang penderitaan. Proses netralisasi. Ketika Anda mengalami flu, demam, atau sakit ringan yang aneh, primbon sering melihatnya sebagai cara tubuh untuk memanaskan diri, mempercepat pembakaran dan pelepasan toksin energi. Ini adalah detoks spiritual yang menyakitkan. Kunci untuk melewati ujian raga ini adalah laku rasa, merasakan dengan kesadaran. Jangan lawan rasa sakitnya, tetapi sadari bahwa rasa sakit itu bersifat sementara dan melayani tujuan yang lebih tinggi. Bantu proses ini dengan mandi air hangat, simbol pembersihan, minum air putih, simbol penetralan, dan meditasi atau wirid, doa, untuk mengarahkan energi penyembuhan ke titik yang sakit. Rasa sakit ini adalah bukti bahwa energi lama sedang meninggalkan wadag Anda, membuka jalan bagi kesehatan fisik dan spiritual yang lebih stabil di masa depan. 5. Diuji dengan godaan berat, ujian komitmen ngelampahi. Tanda kelima ini adalah fase akhir yang sering muncul setelah Anda telah berhasil membersihkan sebagian besar kotoran batin dan emosional. Setelah Anda berkomitmen untuk hidup lebih baik, memulai laku spiritual, atau mengambil keputusan besar untuk berubah, tiba-tiba Anda dihadapkan pada godaan yang sangat berat, bahkan lebih kuat dari godaan yang pernah ada sebelumnya. Ketika jiwa Anda hampir mencapai tingkat kemurnian baru, kekuatan negatif atau kebiasaan lama, sering diibaratkan sebagai sedulur papat lima pancer yang belum harmonis, akan melancarkan serangan balasan terakhir. Ini adalah upaya putus asa dari energi lama, untuk menarik Anda kembali ke pola pikir dan tindakan yang sudah Anda tinggalkan. Godaan ini bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Keinginan kuat untuk kembali ke kebiasaan buruk, misalnya, bergosip, menunda pekerjaan, marah-marah, tawaran materi yang menggiurkan tetapi melanggar prinsip spiritual Anda, atau bahkan rasa skeptisisme dan keputusasaan yang hebat, membuat Anda ingin menyerah dan berpikir, perubahan ini tidak ada gunanya. Dalam tradisi primbon dan ilmu titen, ilmu pengamatan, fase ini adalah ujian komitmen, atau ngelampahi pungkasan, menjalani yang terakhir. Ini adalah filter terakhir yang harus dilewati jiwa sebelum mendapatkan ijazah, pengesahan, atas laku pembersihannya. Penyaringan akhir. Semesta ingin melihat seberapa kuat niat, tekad, Anda. Godaan yang datang adalah cerminan dari kelemahan terdalam yang tersisa dalam diri Anda. Jika Anda berhasil menolaknya, Anda membuktikan bahwa perubahan Anda bersifat permanen, bukan hanya emosi sesaat. Cipta dan rasa diuji. Godaan ini menguji dua aspek utama diri Anda. Cipta, pikiran, yang mulai meragukan jalan spiritual, dan rasa,
perasaan, yang merindukan kenyamanan instan dari kebiasaan lama. Rasa sakitnya adalah perjuangan batin antara versi lama dan versi baru diri Anda. Mendapat pulung. Setelah berhasil melewati ujian komitmen ini, jiwa Anda dianggap utuh, dan layak menerima pulung, anugerah spiritual, baru. Keberkahan yang datang setelah ini seringkali berupa ketenangan batin yang tak tergoyahkan dan rezeki yang selaras dengan tujuan hidup Anda. Leluhur mengajarkan, sabar iku kuncini swarga, sabar itu kunci surga. Di fase ini, kesabaran dan ketekunan adalah senjata utama Anda. Ketika godaan datang, jangan mencoba melawannya dengan paksa, tetapi amati dan lepaskan, lerem. Sadari bahwa godaan itu hanyalah suara lama. Fokuskan energi Anda pada niat murni yang Anda tetapkan di awal. Ingat kembali rasa sakit yang telah Anda lalui, dan gunakan itu sebagai bahan bakar untuk maju. Berhasil melewati ujian komitmen ini berarti Anda telah memenangkan peperangan batin paling penting. Anda akan keluar dari fase pembersihan jiwa sebagai pribadi yang manjing, menyatu, dengan kebenaran diri sejati. Jadi, sahabat spiritualku, jika 5 tanda pahit ini sedang Anda rasakan, pegang erat-erat wejangan primbon ini. Anda tidak sedang dihukum, Anda sedang dipromosikan. Semesta sedang menyiapkan Anda untuk jati diri yang baru, lebih bersih, dan lebih bercahaya. Proses ini memang menyakitkan, tetapi yakinlah, setelah badai pembersihan ini usai, kedamaian dan rezeki baru akan datang dalam bentuk yang tak pernah Anda duga. Ingat, pepiling ini adalah bekal kita bersama. Bagikan naskah primbon ini kepada siapapun yang sedang melalui masa sulit. Mari saling menguatkan. Jangan lupa like video ini, komentar dengan kata Rahayu sebagai penutup laku kita hari ini, subscribe ke channel ini, dan aktifkan loncengnya agar pepiling spiritual ini selalu sampai di hadapan Anda. Sampai jumpa di episode primbon berikutnya. Salam Rahayu, salam kesejatian.